Bukit Tinggi atau dulunya disebut sebagai Fort de Kock adalah kota kolonial yang diciptakan Belanda dan menjadi kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu buktinya adalah Bukit Tinggi menjadi pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pernah dijuluki menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara berhasil diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan dikenal dengan masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang kemudian pada tahun 2006 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Inilah kota sejarah yang bernama Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi merupakan pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera dengan memiliki 4 pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomiannya. Salah satunya yaitu pasar dan terminal Aur Kuning. Dari terminal Aur Kuning inilah menjadi titik kumpul pemberangkatan kebanyakan bus akap maupun AKDP. Terminal tipe A yang punya julukan terminal paling sibuk dan padat di Sumatera Barat. Terlihat semrawut karena bercampur jadi satu dengan pasar Aur Kuning. Jajaran pedagang kaki lima berpadu dengan pedagang pakaian menjadi santapan pemandangan setiap harinya jika kita ke terminal ini. Jejak sejarah tentang terminal Aur Kuning ini tak lepas dari kerasnya hidup di pasar zaman dulu. Hal ini dikarenakan saking banyaknya orang dari luar daerah yang mencari penghidupan di terminal ini. Meskipun masih terlihat amburadul, tapi perlahan-lahan terminal ini mulai ditata dan dibenahi. Ucapkan selamat sore Bukit Tinggi, terminal Aur Kuning ibarat pasar. Selamat sore pasukan arem-arem Aur Kuning, Bukit Tinggi. Jadi ini kita mau lanjut lagi setelah turun dari Melsi, kita lanjut naik Legend. Nah itu bekas-bekas kejayaannya itu masih tersisa satu, kita bisa berhasil nyoba di kali ini karena kita sempat gagal. Ini kita di terminal Bukit Tinggi sekarang jam 4, jadi kita berangkat jam 5. Suasananya ya kayak gini lah Bukit Tinggi, mulai dari pasar Cambu Air sampai Aur Kuning ya agak semrawut. Memang gini jadi satu sama pasar sama angkot. Nanti kita ngopi-ngopi dulu, berangkat jam 5 katanya di situ. Kita nanti kenalan sama krunya, dan ini satu-satunya unit yang tersisa dengan livery yang masa kejayaan di tahun 90 sampai 2000-an. Masih sisa satu karena yang lain sudah ganti livery. Ini pakai body juga Legend. Tetap sambat, jangan semangat. Kita lihat lebih dekat ya. Jadi kayak gini body yang bakal kita naiki sore ini bareng Pak Zen sama Bang Daus. Jadi ini pakai body RS Concerto. Wah, kita di tahun 2004 masih nemu dengan body Concerto non AC dengan livery satu-satunya yang meninggalkan kejayaan dari Yanti Group, yaitu pakai laut dan burung camar. Ini dia pakai mesin depan ya Hinoaka dari Rahayu Sentosa. Suasananya ya kayak gini. Nanti kita lihat lagi bagian dalam sama belakangnya. Untuk penampilan belakangnya kayak gini, dia memang masih ori RS Concerto, cuman lampu belakangnya kayaknya udah diganti sama Jetbus 3 ya, model-model Jetbus 3. Ini lagi persiapan berangkat, lagi siap nyiapin sewa lah. Banyak makhluk halus kalau di sini, cuman ya kalau masuk Sumatera Barat rata-rata sudah pakai kerudung ya. Ganteng lah. Ini karena mesin depan jadinya belakangnya kosong, belum bisa buat tempat bagasi karena mesinnya ada di depan. Jadi ini ya biasanya kalau mesin belakang kan sini tempat mesin. Nah ini karena mesin depan ini tempat bagasi. Nah untuk loket-loket di Bukit daerah sini ya, di sederet ini loket-loket bis ke arah atas maupun ke bawah banyak. Untuk Yanti Group ada di paling ujung itu Yanti Group. Nah jadi kalau yang lain banyak juga arah ke Medan, Banda Aceh, ke Jawa, ataupun ke yang lain ada banyak sekali di sini. Untuk terminal Aur Kuning sendiri memang gini ya, di dalamnya udah banyak pedagang, jadi makanan apapun banyak. Karena ini campur pasar, campur terminal. Orang kan semua dari Riau, dari Sumut, dari manapun belanjanya ke sini. Ini grup pusat grosiran. Itu di situ juga ada, wah Legend ini juga pita bunga. Ini kayaknya kalau pita bunga ini dia juga sampai ke Jambi ya kalau nggak salah. Pita bunga. Bus mini kapan-kapan lah kita coba. Nanti kita cari towerannya dulu.
kita coba lihat masuk gimana interiornya. Nah kayak gini, ada 2 tempat CD, cocok lah. Ini pakai Inoaka ya. Tuh, single glass tanpa tameng, kemudian dalamnya kayak gini, seatnya 22, non toilet. Ya, mantap. Jaraknya juga, waduh, longgar banget jaraknya nih. Jarak tiap kursinya juga longgar banget. Duduk ya masih sisa-sisa ini. Tuh, iya kan? Wah, cakep bener ya. Ini persiapan berangkat. Nah, kita kenalan dulu ya. Bang Daus, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah mau berangkat ya? Nunggu sewa dari Solo. Berarti kira-kira masih lama apa? Gimana? Biasanya berangkat di sini jam 5. Jam 5. 5 agak 10 udah saya di sini. Sholat maghribnya di Laboluri Parangtaro. Jadi hari ini kita bareng Bang Daus sama Pak Jen. Ya, Iya. Pak Jen. Yuk. Ikut ya. Ya. Nah, nanti Menang ya. Iya, saya temenin nanti. Dari tahun berapa di Yanti? 2000. Tahun 2000. Berarti yo 24 tahun. Anu ya, awet Pak ya. Cocok ya berarti. Kedumai. Kedumai. Wah, jalan-jalan ini ya. Ini kata Bang Nanda rehatnya 3 kali, bener ya? Kalau untuk bagian rumah-rumah rehat cuman apa aja renovasi ibaratnya kaki-kaki sama bagasi. Kalau Legend cuma satu ini tinggal lagi. Ya, tinggal ini ya. Ya. Julukannya Ini pun mau dicat juga nih. ini mau ganti kepala. Wah, permajaan berarti. Iya. Berarti saya beruntung ini, belum anu ya, masih belum. ada sisa-sisa Masih ada kejayaan. sisa-sisa. Dari tahun berapa? 2000-an Yanti itu ya. Ini tahun 2002. 2002. Sekarang 2024. Tapi kita aja ada Ah iya. Pakai Inoaka ini mesin depan ya. Iya. Inoaka mesin depan. Ini pas pokoknya sama Bang Nanda. Nanti dicariin yang paling legend, sisa liverinya tinggal 1. Iya, kemudian semalam Nanda Fuad. Nah. Gimana posisi Bang lagi di rumah? Itu ada teman kita anak gitu kan mau bareng sama Bang ke Dumai. Ya boleh. Besok aku pastikan berangkat besok aku pastikan. Ya nanti lah aku Bang, aku suruh cek nanti sama Bang itu kan ya. Maka alhamdulillah saat ini full hari ini. Wah, full senyum berarti. Ya, untuk paketnya gimana untuk paket? Untuk paket cuman ada 2 potong. Kiriman apa orang jualan pakaian kan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kota Bukit Tinggi adalah salah satu tempat bersejarah bagi negara kita. Di dalamnya juga banyak cerita sejarah tentang sepak terjang transportasinya. Meskipun sekarang sudah tidak banyak lagi otobus yang melayani rute Sumatera Barat ke Provinsi Riau karena banyak yang telah menepi di lintasan dan berpindah menggunakan jasa Armada Travel. Untuk bus besar hanya tersisa 1 pemain senior yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Salah satunya legenda hidup yang bernama Yanti Group. Bus asli dari Bukit Tinggi dan bus legenda yang menolak menyerah di lintasan Sumbar Riau. Bus berkelir silver biru ini bermarkas besar di kawasan bypass Bukit Tinggi Payakumbuh. Apalagi sore ini kita bisa bertemu dan berjumpa dengan satu-satunya unit bekas sejarah kejayaan Yanti Group di tahun 2000-an yang saat itu menguasai rute Sumatera Barat ke Provinsi Riau. Hanya tersisa 1 unit yang berjodoh dengan kita ini, punya julukan Cimeng. Apa itu arti dari Cimeng? Kalau orang Yanti tahu ini dari awal sampai akhir ini ya ini gak pindah-pindah tangan ini mobil ini. Cuman ini ada agak artinya Cimeng apa ini? Nah, tadi tak tanya Bang Daus, wah tanya Pak Zen langsung itu mobilnya Pak Zen. Cimeng itu kame. Oh, di bahasa Indonesia apa itu? Ya kame. Hah? Kame. Kame? Ya. Apa tuh? Bagus. Bagus. Siapa tidak kenal dengan si raja paket Yanti Group, apalagi yang bernama Cimeng. Bus berbodi RS Concerto garapan karoseri Rahayu Sentosa ini menjadi bukti nyata Yanti Group pernah berjaya di zaman dulu.
Hanya bus ini satu-satunya yang masih mempertahankan jenis bodi jadul dan livery masa keemasan dari Yanti Group. Bisa dilihat dari luar, bodinya sudah usang termakan zaman dengan clear livery yang sudah pudar di sana-sini. Tapi inilah yang bisa disebut legenda hidup yang masih bisa kita jumpai. Jika kalian sering melihat bus Yanti Group di jalanan, pasti model livernya sudah berbeda dan mempunyai motif lebih fresh dari bus berjuluk Cimeng ini. Cimeng ini bus Yanti Group yang tersisa dari zaman tahun 2000-an dengan motif livery burung camar dan lautan. Livery ini punya gairah dan arti yang mendalam. Digambarkan burung camar yang sedang mencari ikan di lautan. Harapannya adalah Yanti Group ketika pertama kali hadir bisa menjadi lautan tempat mencari makan bagi burung camar. Burung camar diartikan sebagai semua pihak yang terlibat seperti owner, kru, dan agen. Bus yang kita coba kali ini berbekal mesin Hino AK alias mesin depan dari tahun 2002 yang umurnya berbarengan dengan keluarnya bodi RS Concerto dari Rahayu Sentosa. Yanti Group sampai sekarang hanya mengusung satu kelas, yaitu ekonomi non-AC. Itu berarti masih menggunakan kaca geser dan bisa ngudut sak kuat-kuatnya paru-parumu. Kelas ekonomi dengan total kursi kurang lebih ada 50-an kursi tanpa toilet dan tanpa segalanya. Ornamen-ornamen khas bus jadul masih banyak melekat dan dengan model kursi yang terbuat dari bludru. Tidak banyak yang berubah, hanya beberapa bagian diperbarui guna untuk kenyamanan penumpang di zaman sekarang. Kita naik dari agen terminal Aur Kuning Bukit Tinggi dengan harga tiket 140 rindu itu full trip dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, Duri hingga Dumai. Untuk loketnya kan di sebelah sana itu, untuk Bukit Tinggi terminal. Itu untuk tiket dari sini ke Dumai sampai titik akhir berapa itu? Kalau harga tiket normal kalau nggak lebaran 140. Kalau kurs Duri 125. Kandis sama Pekanbaru 100. Kembali 100. Yo ibaratnya termurah lah untuk di rute itu lah ya. Iya. Ya. Travel balap sekarang berapa harganya? Mahal banget tuh. Untuk sepak terjang Yanti Group ini seperti kemana saja rutenya, apa fasilitasnya, dan gimana Yanti Group untuk zaman sekarang akan kita bahas perlahan-lahan dengan berjalannya tiap episode. Maka selesaikan apa yang kalian mulai dengan menuntaskan semua episode drama sinetron bareng Yanti Group ini. Yang pasti kita akan menemani dua kru yang sedang bekerja kali ini, yaitu Pak Jen sebagai driver dan Bang Daus sebagai kenek. Tetap sambat, jangan semangat. Ini penonton sih nggak punya mental petarung ini, nggak kuat nonton ini, bener-bener luas. Ini yang baru dinamakan full ship itu ya ini. Full ship sedalam-dalamnya ini petarung ini, bus nggak ada obat ini beneran. Wah, kangen nih suasana kayak gini, lama kalau kayak gini baru ketemu di Yanti ini. Itu ada Putra Pelangi baru masuk dari Medan. Wah telat, biasanya jam 2, jam 3 udah finish Medan semua. Finish Padang. Tadi Pangeran kelihatan di Malala juga jam 2, jam 3 udah masuk Malala. Ini telat nih, osor. Nah ini beberapa sewa ya, kita mau persiapan berangkat karena udah menjelang jam 5. Ntar lagi, udah setengah 5 sih jam. Mungkin ntar lagi nih. Banyak ya sewanya ya. Dan ini yang bikin saya heran begitu saya tadi masuk lihat interiornya ini. Meskipun ini dikenal dengan Raja Paket dan petarung ya. Ibaratnya kalau kita lihat di jalan kan Yanti itu paketnya ngeri-ngerian. Tapi di dalam wah terawat banget. Sumpah jauh kalau dari POP sebelumnya. Istimewa. Ganteng banget sih. Kursi dirawat ini, kursi-kursinya juga jaraknya wah jauh lah dari ekspektasi saya. Saya kira bus perang dulu ya bakal seperti itu, ternyata ini lebih beda. Ganteng. Wih, jam 5 lebih kita berangkat. Kita duduk di belakang dulu. Tidak sampai kau dong. Busit. Kayak gini ya. Kita menikmati dari bangku penumpang dulu ya.
Akhirnya perjalanan bisa kita mulai. Kita berangkat dari Terminal Bukit Tinggi sedikit terlambat dari biasanya karena menunggu sewa yang datang terlambat dari Solo. Untuk akhir-akhir ini, IMT akan lebih sering menayangkan drama sinetron dengan kelas terendah atau ekonomi di Tanah Andalas. Seluruh frame dari awal sampai akhir akan banyak menggambarkan gimana penumpang langganan dari Yanti Group ini selama di perjalanan. Unik, lucu, juga sangat jarang kita temukan jika kita memang tidak terbiasa dengan kasta ekonomi non-AC. Ibarat kata, Yanti Group ini bisa dibilang jangan menilai aku dari luarnya. Sama seperti cerita kita waktu bareng ALS 318. Cuman yang membedakan Yanti Group dengan yang lain adalah jika kita sudah masuk ke dalam kabinnya, sangat berbeda jauh dari ekspektasi jika kita melihat bodi luarnya. Di luar bodi keropos di mana-mana dan terlihat sangat ketinggalan zaman. Tapi begitu masuk kabinnya, ini bus legend yang benar-benar terawat, terbersih dan bisa mengikuti zaman untuk masalah kenyamanan. Meskipun kelasnya ekonomi, reclining seatnya pun bisa aktif semua dan jaraknya sangat longgar-longgar. Belum lagi urusan kabin yang bersih dan jauh dari kata amburadul. Sayangnya lampu belakangnya sudah dirombak dan malah jadi gimana. Tapi rombakan tersebut pasti punya alasan kenapa harus dirombak. Yang pasti kita akan mengulangi nostalgia gimana zaman dulu kita naik bus ekonomi jarak jauh sambil ngudut lalu pegangan tiang jemuran kaca samping. Laswah. Sore ini kita akan menyusuri jalur Bukit Tinggi dan langsung menuju ke arah Kabupaten 50 Koto melalui Kelok 9. Untuk jaraknya juga nggak terlalu sempit ya, longgar banget ini kayak bus batas rasanya kalau di Jawa. Nah ini kantor pusatnya di bypass arah Payakumbuh Bukit Tinggi. Tuh, banyak Yanti parkir ya. Ini kantor pusatnya ini.
sholat maghrib. Nah, kita turun dulu, waktunya sholat maghrib ya. Ini pengalaman baru, saya baru tahu kalau Yanti udah dimatikan mesinnya. Kalau Yanti ya termasuk Bisminang lah, karena asli dari Bukit Tinggi, jadi waktunya sholat maghrib ya berhenti untuk rehat maghrib. Pengalaman baru kan, kita juga baru tahu kalau Yanti baru berangkat aja ini sudah rehat lagi buat sholat maghrib. Full seat ya penumpangnya, kita pindah ke depan karena habis ini udah sewanya udah pada naik semua. Dan kayak gini. Ini dari Bukit Tinggi arah Payakumbuh sih, belum jauh. Hah? Oh ya. Sholat dulu ya. Sekarang jam berapa ini? 6:30. Lalu pasukan arem-arem Payakumbuh. Ini di masjid apa ini? Kita lihat dulu. Oh, Masjid Al-Mutakin. Lanjut lagi ya. Kita mau nunggu adzan dulu. Ini belum adzan kayaknya. Ini udah lari habis ini, udah fokusnya udah nggak nyari sewanya udah naik semua, udah full seat. Sambil nunggu kita nongkrong dulu ya. Ini kita udah selesai sholat, diajak ngopi dulu, jadi nggak buru-buru, nyantai dulu aja lah. Ada warung ya deket. Ini stiker dulu ya. Deket masjid. Ini kan lagi pecah dulu. Ngopi bareng kawan-kawan. Katanya cepetan balik. Setahun tri. Ya. Ini diganti JP3 kenapa? Numbuk apa gimana ya? Enggak, emang diganti. Nunggu lagi mesan. Langsung apa? Jadi kalau memang maghribnya di sini ya. Oh, udah langganan di sini. Nah, ini bareng pro-pronya ini. Makasih. Itu ada Pak Jen, kita kenalan nanti ya.